Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indung. Di kisah kali ini Mimin akan menceritakan istri Rasulullah SAW yang ke-8, yaitu Ummul Mukminin Juwariyah binti Al-Harits. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Juwariyah adalah seorang wanita yang cantik dan mempesona. Tidak seorang pun yang melihatnya pasti jatuh hati padanya. Nasabnya, Ummul Mukminin Juwariyah binti Al-Harits adalah seorang bangsawan dari Bani Mustalik. Nama dan nasabnya adalah Juwariyah binti Al-Harits bin Abi Dirar bin Habib bin Aid bin Malik bin Jadzimah. Jadzimah inilah yang disebut Mustalik. Ia berasal dari kabilah Khuza'ah. Nabi menikahinya usai perang Muraisi, yaitu peperangan antara kaum muslimin dengan Bani Mustalik yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Ada pula yang mengatakan tahun ke-6 Hijriah. Sebelum menikah dengan Rasulullah, ia merupakan istri dari Musafi bin Safwan bin Mustalik. Ibnu Ishaq mengatakan Juwariyah binti Al-Harits dulu namanya adalah Barrah binti Al-Harits bin Abi Dirar bin Habib bin Aid bin Malik bin Jadzimah dari kabilah Khuza'ah. Ia merupakan istri dari anak pamannya Musafi bin Safwan bin Ji'al Syafir. Dari Zainab binti Abu Salamah dari Juwariyah binti Al-Harits, ia menceritakan bahwa namanya dahulu adalah Barah. Nabi mengganti namanya menjadi Juwariyah. Alasannya karena beliau tidak suka kalau sehabis berjumpa dengannya dikatakan beliau keluar dari barah atau kebaikan. Riwayat ini sesuai dengan syarat muslim walaupun ia tidak meriwayatkannya. Di masa jahiliyah, Ummul Mukminin Juwariyah adalah tokoh di tengah kaumnya. Ayahnya adalah kepala kabilah Bani Mustalik. Sampai kabar kepada Rasulullah bahwa Bani Mustalik telah sepakat untuk menyerang beliau dan dipimpin oleh Al-Harits bin Abi Dirar. Kabar tersebut segera direspon oleh Rasulullah. Beliau menyiapkan pasukan dan keluar untuk menghadapi mereka. Kedua pasukan bertemu di sebuah mata air yang disebut Al-Muraisi. Bani Mustalik berhasil dikalahkan. Al-Harits bin Abi Dirar tewas dalam perang tersebut. Imbasnya, kaum wanita dan anak-anak Bani Mustalik menjadi tawanan. Mereka diserahkan kepada para sahabat. Di antara tawanan tersebut terdapat Juwariyah binti Al-Harits, tokoh wanita Bani Mustalik. Memeluk Islam. Abdullah bin Umar mengatakan Muhammad bin Yazid mengabarkan kepadaku dari neneknya. Neneknya adalah budak dari Juwariyah binti Al-Harits bahwa Juwariyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah menikahiku saat aku berusia 20 tahun. Neneknya mengatakan Juwariyah wafat pada tahun 50 Hijriah. Saat itu beliau berusia 65 tahun. Dan yang menjadi imam sholatnya adalah Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Usai perang Bani Mustalik, Juwariyah binti Al-Harits menjadi tawanan perang. Suaminya terbunuh dalam perang ini. Ia berada di tengah sahabat Sabit bin Qais bin Asi Syammas radhiyallahu anhu. Menjadi tawanan tidak membuat Juwariyah nyaman. Ia pun ingin menebus dirinya agar bebas, karena ia adalah seorang tokoh dari kaumnya. Namun ia tak memiliki apapun yang bisa digunakan untuk menebus dirinya. Lalu ia pergi menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berharap agar beliau mau membantu. Ternyata Rasulullah memberikan tawaran yang jauh lebih baik dan lebih utama dari apa yang ia inginkan. Nabi melamarnya dan menanggung pembebasannya. Juwariyah menerima tawaran tersebut dan sekaligus memeluk Islam. Wanita yang banyak keberkahannya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan saat Rasulullah menawan orang-orang Bani Mustalik, Juwariyah binti Al-Harits berada pada tangan sahabat Sabit bin Qais bin Asyammas radhiyallahu anhu atau pada anaknya pamannya. Juwariyah berkeinginan membebaskan dirinya. Ia adalah seorang wanita yang cantik dan mempesona. Hampir-hampir tak ada seorang pun yang melihatnya kecuali jatuh hati padanya. Ia datang menemui Rasulullah dengan maksud meminta tolong kepada beliau untuk membebaskan dirinya. Demi Allah,
Tatkala aku melihat ia berdiri di depan pintu rumahku, aku tidak menyukai hal itu karena aku tahu Rasulullah akan melihat apa yang aku lihat, melihat kecantikannya. Juwairiyah berkata, "Hai Rasulullah, aku memiliki masalah yang telah Anda ketahui. Aku ingin membebaskan diriku, dan aku datang kepadamu agar kau menolongku." Rasulullah menanggapi, "Atau kau ingin yang lebih baik dari itu?" "Apa itu, Rasulullah?" tanya Juwairiyah. Rasulullah berkata, "Aku menikahimu dan kutunaikan pembebasanmu." Juwairiyah menjawab, "Tentu mau." Nabi menjawab, "Aku telah melakukannya." Aisyah melanjutkan, "Kabar ini pun tersebar di tengah kaum muslimin. Mereka berkata, tawanan kita ini ipar-ipar Rasulullah." Mereka pun membebaskan semua tawanan Bani Mustalik. Tawanan yang dibebaskan karena pernikahan Juwairiyah ini berjumlah 100 orang Bani Mustalik. Aku tidak mengetahui wanita yang paling besar berkahnya terhadap kaumnya dibanding Juwairiyah. Kisah ibunda Juwairiyah ini sungguh menarik. Kita semakin sadar bahwa hati manusia itu dalam genggaman Allah dan hidayah itu benar-benar milik Allah. Juwairiyah sebelumnya adalah wanita kafir yang menjadi tawanan, menjadi budak, kedudukan yang dihina di dunia dan akhirat. Kemudian ia memeluk Islam dan menikahi manusia terbaik yang pernah ada. Statusnya berubah menjadi wanita mulia di dunia dan kedudukan yang tinggi di akhirat. Dalam sekejap saja keadaan tersebut berubah, berbalik dari keadaan paling hina menjadi amat sangat mulia, menjadi ibu dari semua orang-orang yang beriman. Kemudian keberkahan dirinya dan pernikahannya juga dirasakan oleh sejumlah besar kaumnya. Mereka semua terbebas setelah sebelumnya menjadi tawanan. Pernikahan Ummul Mukminin Juwairiyah dengan Nabi Muhammad SAW juga membantah perkataan orang-orang yang berlebihan yang mengatakan bahwa Nabi hanya menikahi janda-janda tua saja. Bimbingan Rasulullah. Rasulullah adalah seorang suami yang pandai menanamkan pengaruh kepada manusia dan tentu saja terhadap istrinya. Setelah memeluk Islam, Juwairiyah menjadi seorang wanita yang rajin beribadah. Ia banyak mengerjakan puasa sunnah. Saat ia berpuasa sunnah di hari Jumat saja, Nabi perintahkan dia untuk membatalkannya. Di antara kebiasaannya adalah berzikir mulai dari usai sholat subuh hingga terbit matahari. Dari Abu Ayyub dari Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah menemuinya di hari Jumat. Saat itu Juwairiyah sedang berpuasa. Nabi bertanya, "Apakah kau kemarin berpuasa?" Juwairiyah menjawab, "Tidak." Nabi melanjutkan, "Besok kau akan berpuasa." "Tidak," jawab Juwairiyah, "jika demikian batalkanlah," kata Nabi SAW. Dari Ibnu Abbas, dari ibunda Juwairiyah yang nama aslinya adalah Barah, namun Nabi menggantinya menjadi Juwairiyah karena beliau tidak suka kalau dikatakan beliau keluar dari barah atau kebaikan. Juwairiyah berkata, "Nabi keluar dari rumahku, saat itu aku sedang berada di musola rumahku. Beliau kembali lagi saat siang, sementara aku masih di tempat itu. Beliau berkata, 'Engkau tidak meninggalkan musolamu sedari aku keluar tadi?' 'Iya,' jawabku. Beliau bersabda, 'Sungguh aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat sebanyak 3 kali. Jika ditimbang dengan yang kau ucapkan sejak tadi, tentu akan menyamai timbangan, yaitu Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati." Artinya, Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, jauh kerelaannya, seberat timbangannya, arsinya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Hadis riwayat Muslim. Dari At-Tufail, putra dari saudara laki-laki Juwairiyah, dari Juwairiyah bahwa Nabi SAW bersabda, "Seorang laki-laki yang memakai sutra di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat." Hadis riwayat muttafaq alaih. Wafatnya ibunda Juwairiyah. Ibnu Umar mengatakan, Abdullah bin Abu al-Abshad bercerita bahwa ayahnya menyampaikan Juwairiyah binti Al-Harith, istri Nabi, wafat di bulan Rabiul Awal tahun 56 Hijriah. Ia wafat di masa pemerintahan Muawiyah. Yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah Marwan bin
Al-Hakam yang saat itu menjabat gubernur Madinah. Dalam riwayat yang berbeda, Abdullah bin Umar berkata, "Aku dikabari oleh Muhammad bin Yazid dari neneknya yang merupakan budak dari Juwariyah binti Al-Haris bahwa Juwariyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah menikahiku saat itu berusia 20 tahun. Neneknya mengatakan Juwariyah wafat pada tahun 50 Hijriah. Saat itu usianya 65 tahun. Imam sholat jenazahnya adalah Marwan bin Al-Hakam." Demikian kisah istri Rasulullah Juwariyah, istri yang ke-7. Jika ada salah Mimin dalam menyampaikan, Mimin minta maaf. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.